shoot me, can we go somewhere else? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Volume Up. Di video kali ini saya akan membahas film Cherry tahun 2021. Oke, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum menonton video-video saya yang sebelumnya, kalian bisa klik di card di atas. Apakah kalian akan melakukan segalanya untuk kekasih kalian? Walaupun hal tersebut sangat berat dan bisa membuatmu tertekan, atau bahkan hal tersebut dapat merubah 180 derajat kondisi mental kalian. Sepertinya perlu dipikirkan berulang kali. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita simak video berikut. Eits, seperti biasa sebelum mulai, bumper dulu. Film ini menceritakan seorang remaja bernama Cherry. Pada tahun 2002, Cherry yang masih kuliah memperhatikan teman sekelasnya yang bernama Emily dari jauh, dan Emily pun menyadari hal tersebut. Saat akan pulang, Emily mendatangi Cherry dan berbincang-bincang dengannya. Mereka berdua nampak saling suka, tapi pertemuan pertama mereka bisa dikatakan sedikit canggung. Di sini Cherry mengatakan mempunyai pacar yang bernama Madison, dan Emily nampak sedikit kecewa. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan kelakuan Madison. Ia hanya menganggap Cherry sebagai cowok cupu yang selalu bisa ia atur, dan juga Madison suka menggoda cowok lain. Cherry juga memiliki sahabat bernama James yang kedua orang tuanya telah meninggal, dan kakaknya yang mantan militer meninggalkan rumah karena memiliki gangguan mental setelah pulang dari tugas militer. Cherry dan James juga berteman baik dengan Roy dan sepupunya yang bernama Joy. Singkat cerita, Cherry datang ke pesta teman kuliahnya dan di sana ia bertemu dengan Emily. Mereka pun mengobrol dan dari sinilah hubungan mereka semakin dekat, serta Cherry pun meninggalkan Madison. Waktu pun terus berlalu dan mereka lewati bersama. Namun hal tersebut nampaknya belum membuat Emily siap menjalani hubungan serius dengan Cherry. Hal ini terlihat saat Cherry menyatakan perasaannya. I love you. Thank you. Di suatu malam, Emily tiba-tiba mengatakan ingin melanjutkan kuliah di Montreal, Kanada. Emily pun mengakhiri hubungannya karena ia merasa tak bisa menjalankan hubungan jarak jauh. Ini bagus sih menurut gue. Daripada ntar lu dengar si doi sama orang lain, kan nyesek gitu. Cherry pun sangat kesal dan patah hati dengan keputusan Emily, sehingga untuk mengalihkan pikirannya, ia bergabung ke militer angkatan darat dan ia pun diterima. Beberapa hari kemudian, Emily mendatangi Cherry dan mengatakan kalau ia mengurungkan niatnya untuk pergi ke Montreal, dan Emily juga bilang ia mencintai Cherry. Cherry kemudian mengatakan kalau ia sudah terlanjur bergabung dengan angkatan darat, dan di sini Emily nampak sangat kaget. Namun Cherry kemudian berkata ia berjanji akan kembali untuk Emily. Dan dikarenakan mereka merasa ditakdirkan bersama, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Singkat cerita, pada tahun 2003 Cherry mengikuti pelatihan dasar di Angkatan Darat yang mana ia dipelontos dan dilatih dengan sangat keras. Di sini, Cherry juga melakukan beberapa pemeriksaan dan karena Cherry ternyata buta warna, ia ditugaskan di bagian medis. Cherry kemudian bertemu dengan seorang bernama Jimenez yang juga bertugas di bagian medis dan berteman baik dengannya. Setelah pelatihan selesai, Cherry pun ditugaskan di medan perang. Di tugas pertamanya, ia berusaha menyelamatkan tentara yang mana organ perutnya keluar. Akan tetapi, saat pulang ke camp, Cherry mendengar kalau tentara yang ia selamatkan ternyata tak selamat. Waktu pun cepat berlalu. Di tahun berikutnya, kita diperlihatkan Cherry dan timnya sedang melakukan patroli di sekitar area peperangan. Namun beberapa saat kemudian, salah satu mobil terjebak lumpur dan Jimenez serta beberapa tentara lain ditugaskan untuk mengambil mobil derek. Namun naasnya, baru pergi beberapa meter, mobil tersebut tiba-tiba mobil yang dikendarai Jimenez meledak karena terkena ranjau darat. Melihat teman baiknya tewas, Cherry pun merasa sedih dan stres. Singkat cerita, Cherry dan yang lainnya pun pulang dari tugas dan disambut dengan meriah. Di sini, Cherry diberikan penghargaan dan ia kemudian bertemu dengan Emily.
Raut wajah mereka sangat bahagia karena akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Ya jelas saja bahagia karena sudah bertahun-tahun gak ngerasain kue serabi legit. Setelah pesta penyambutan selesai, Cherry dan Emily pun pindah ke rumah baru mereka. Akan tetapi, kehidupan bahagia yang mereka dambakan tak pernah terjadi. Cherry ternyata menderita PTSD setelah pulang dari tugas militer. Untuk yang belum tahu, PTSD adalah gangguan mental yang susah pulih setelah mengalami peristiwa yang mengerikan. Dan hal ini membuat rumah tangga mereka berantakan. Cherry pun tak pernah bisa tidur dengan tenang, dan ia juga sering suka kesal sendiri. Karena hal tersebut, ia konsultasi ke dokter dan diberikan obat Oxycontin untuk membuatnya tenang serta meredakan stres. Akan tetapi, ia malah kecanduan obat tersebut dan mengonsumsi Oxycontin dalam jumlah yang tak wajar. Emily yang kesal dan stres mengurus Cherry tak kuasa lagi dan malah ikut mengonsumsi Oxycontin milik Cherry. Kecanduan obat tersebut membuat Cherry sering mabuk-mabukan hingga tak sadarkan diri. Dan lama-kelamaan kecanduan Cherry ini menular kepada Emily. Hingga pada akhirnya mereka berdua mengonsumsi dan kecanduan narkoba. Karena hal tersebut, uang mereka pun habis untuk memenuhi kebutuhan narkobanya. Untuk kalian di luar sana jangan seperti ini ya. Kalau punya uang jangan buat hal yang gak bener. Suatu hari Cherry menemui pengedar narkoba kenalannya yang bernama Pills & Cook untuk meminjam uang. Pills pun mau meminjamkan uang, namun dengan syarat Cherry harus mengantarkan brankas. Setelah mendapatkan dan menaruh brankasnya di rumah terlebih dahulu, Cherry dan Emily yang butuh uang memiliki ide untuk membobol brankas tersebut. Karena merasa tak bisa membuka brankas sendiri, ia kemudian meminta bantuan kepada James untuk membobol brankasnya. Mereka pun berhasil membobos brankas tersebut, dan ternyata isi di dalamnya adalah narkoba dengan jumlah yang banyak. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga pun berpesta narkoba. Keesokan harinya, Pills mengunjungi rumah Cherry dan dia melihat brankas yang sudah dibobol. Pills pun marah dan mengatakan kalau pemilik brankas itu adalah bos pengedar narkoba yang disebut Black. Ia juga mengatakan kalau mereka berempat akan dibunuh oleh orang tersebut, terkecuali mereka bisa mendapatkan uang yang banyak untuk ganti rugi. Karena merasa tak ada pilihan, Cherry pun merampok bank dan yang uniknya adalah ia merampok bank dengan selembar uang yang bertuliskan, "Ini perampokan dan saya punya pistol." Serta hal anehnya adalah teller bank memberikan uangnya begitu saja. Segampang itukah? Cherry pun berhasil merampok dan memberikan uang rampokannya kepada Pills. Nah, untuk memenuhi kebutuhan narkobanya, Cherry pun terus merampok bank dengan metode yang sama dan terus berhasil. Singkat cerita, kehidupan mereka pun semakin memburuk dan mereka terus-terusan menggunakan narkoba. Karena hal tersebut, Emily pun sampai overdosis dan harus dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang kritis. Cherry pun nampak panik dan merasa bersalah, serta ibu Emily yang datang mengunjungi anaknya meminta kepada Cherry untuk menjauhi anaknya. If you love her, you get up and walk away. Beberapa waktu kemudian, Emily yang sudah sembuh meninggalkan rehabilitasi narkoba dan memaksa tetap tinggal dengan Cherry. Akan tetapi, Cherry menyuruh Emily untuk kembali karena ia merasa dirinya adalah pengaruh yang buruk untuk Emily. Namun Emily yang kekeh ingin tetap tinggal bersama Cherry berkata, "Aku akan memakai narkoba dengan ataupun tanpamu." Aroma perbucinan kembali terasa di sini. Mereka berdua pun kembali mengonsumsi narkoba lagi dan terlihat mereka semakin ketergantungan dengannya. Jika tak mengonsumsi narkoba, mereka pun sakit. Untuk memenuhi kebutuhan narkoba mereka, Cherry meminta bantuan ke James dan Pills untuk membantunya merampok bank. James dan Pills setuju untuk membantu, namun saat perampokan, Pills yang bertugas mengumpulkan uang malah kabur di tengah-tengah perampokan. Cherry terpaksa merampok bank sendirian dan langsung kabur dengan mobil yang dikendarai James. Di dalam mobil, Cherry takut kalau Pills akan mengadu sehingga mereka berkeliling untuk mencarinya. Setelah mereka menemukan Pills, ia kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Namun ternyata Pills telah tertembak di bagian perutnya dan kita nggak tahu ia tertembak oleh siapa karena nggak dijelasin. Cherry berkata Pills harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun James tak mau karena mereka beresiko tertangkap.
Phillips pun tewas dan mereka membuang mayatnya begitu saja di pinggir jalan. Singkat cerita, Cherry dihampiri oleh Black yang memintanya untuk merampok bank sekali lagi untuk melunasi semua hutangnya. Black pun mengancam akan membunuh istrinya jika ia menolak melakukan hal tersebut. Sebelum merampok, Cherry nampak sedih dan mulai sadar akan apa yang telah ia lakukan selama ini. Ia juga mencium dan mengucapkan selamat tinggal kepada Emily yang sedang tertidur. Kemudian Cherry memulai perampokan dengan metode yang sama. Namun kali ini, setelah ia mendapatkan uang, ia malah menunjukkan wajahnya dan menyuruh teller bank untuk menyalakan alarm. Cherry kemudian pergi dan menghampiri Black untuk memberikan uang tersebut. Setelah itu, ia pergi ke jalanan dan tanpa kita duga, ia menembakkan pistolnya ke langit yang sontak membuat orang-orang panik dan mengundang para polisi. Namun sebelum polisi tiba, Cherry kemudian duduk di pinggir jalan dan menggunakan narkoba untuk terakhir kalinya, dan beberapa saat kemudian polisi pun datang dan menangkapnya. Di dalam penjara, nampak Cherry berusaha melawan keinginannya untuk menggunakan narkoba. Lambat laun, akhirnya Cherry terlihat mulai membaik dan setelah 14 tahun di penjara, ia kemudian dibebaskan dengan status bebas bersyarat. Saat akan keluar penjara, di luar Cherry sudah ditunggu oleh Emily yang tetap setia menunggu kepulihan dan kepulangan Cherry dari penjara, dan di sini terlihat wajah Cherry yang begitu senang melihat Emily. Tamat. Gimana? Cukup ironis bukan? Dari film ini kita bisa bercermin untuk diri kita. Sesulit apapun hal yang kita hadapi dalam hidup, kita harus mencari solusi yang tepat dan jangan sampai hal tersebut membuat kita terjun ke jalan yang salah. Karena jika kita sudah terjebak di sana, sangat susah untuk kembali ke jalan yang benar. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan film Cherry tahun 2021. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Volume Up. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.